Inilah tempat kegiatan untuk membuat kurma salak, tepatnya di SD Negeri 3 Sibetan. Lingkungan yang ramah anak, tempat bermain saat istirahat, sudah sangat tercermin. Sekolah SD 3 Sibetan yang berlokasi di Karanganyar ini memang berada di tengah-tengah kebun salak. Kebun salak oleh masyarakat desa. Karena itulah sangat mendukung nanti pengembangan potensi untuk membuat kurma salak. Ini pohon salak serta buahnya. Sebelum melakukan proses untuk menjadikan salak menjadi kurma salak, perlu disiapkan alat-alat yang digunakan seperti baskom, sudah itu air bersih secukupnya. Ya sudah pasti bahan mentahnya salak yang akan diproses. Berikutnya siapkan pisau dan gula pasir. Yang penting juga harus menyiapkan kapur sirih. Ya, untuk memprosesnya sudah pasti ada alat-alatnya berbentuk pendukung, yaitu panci, kompor, beserta kelengkapan yang lain. Ya, tinggal sekarang kita akan mulai melihat bagaimana memproses buah salak menjadi kurma salak. Inilah mutiara yang terpendam sesuai dengan muatan lokal, yaitu di SD 3 Sibetan dengan dikelilingi oleh pohon-pohon salak. Alat dan bahan siap. Mari kita lihat untuk prosesnya dari tahap awal sampai akhir untuk mendapatkan produk kurma salak. Pertama, kita akan mengupas kulitnya dulu. Usahakan jangan sampai luka pada dalamnya salak. Dikupas, dipisahkan kulitnya sehingga berbentuk seperti ini salak yang sudah terkupas. Dan dipisahkan dengan anakannya. Anakannya juga bisa digunakan sebagai kurma salak dan dalam bentuk produk lain. Sedangkan kulitnya ini masih bermanfaat juga karena bisa diproses menjadi teh salak. Untuk membuat teh salak nanti berikutnya akan dijelaskan tahap demi tahap. Sekarang untuk tahapan yang kedua, setelah dikupas, dihilangkan kulit arinya. Hilangkan ya, kulit ari, dibersihkan yang akan jadi bahan kurma salak. Berikutnya yang kedua adalah membersihkan buah salak yang tadi yang telah dihilangkan kulit arinya agar benar-benar bersih dan kinis. Ini adalah tahap kedua. Bersih, kulit salak ini ditiriskan ke tempat yang lain sebelum proses yang ketiga. Ya,
ditiriskan hingga benar-benar salaknya itu sudah bersih. Disiapkan air di tempat yang sudah ditentukan untuk mencampurkan bahan berikut kapur sirih ke air yang sudah disiapkan. Dicampur, diulek sampai benar-benar merata sirihnya. Adalah air yang dicampur dengan kapur sirih disaring agar kotoran-kotoran atau bahan-bahan yang tidak bagus bisa dipisahkan. Inilah hasil saringan air kapur sirih untuk digunakan merendam buah salak yang sudah. Selanjutnya setelah siap air kapur dan akan mulai memasukkan bahan buah salak yang sudah dibersihkan ke air kapur dan direndam selama 1 jam. Direndam, dibiarkan selama 1 jam. Proses kita menunggu waktunya 1 jam lagi. Setelah 1 jam dilakukan perendaman pada air kapur, selanjutnya dilakukan lagi penyaringan bahan-bahan yang direndam di air kapur, disaring di tempat yang sudah disiapkan. Satu persatu dipindahkan sehingga airnya bisa iris keruk, sehingga kadar airnya makin sedikit. Setelah dilakukan penyaringan, ini sudah kita akan ke tahap berikutnya, yaitu memindahkan bahan tadi, pindahkan ke panci yang tidak berisi air. Ini untuk disangrai, karena tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan air. Jadi ini selanjutnya proses penyangraian kita akan mulai dari menghidupkan kompor. Ya. Ini dilakukan, ditunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam menunggu, tahap berikutnya adalah mengisi gula pada sangrai salak. Masukkan gula. Ini dilakukan. Ya. Fungsi gula di samping untuk mengawetkan juga memberi rasa manis pada hasil kurma salak. Setelah proses sangrai 1 jam, dilakukan pengadukan secara hati-hati, jangan sampai salak ini terluka karena akan berpengaruh pada hasil produksi kurma salak itu sendiri. Aduk pelan-pelan dan hati-hati sehingga tidak terjadi luka lecek pada buah salak. Kiranya sudah lama kita menunggu 2 jam, mari kita tengok apa sih hasilnya. Betul enggak jadi kurma? Ayo kita lihat. Ini kurma salak. Aduh, harum. Enak, manis. Iya, tinggal diproduksi selanjutnya. Mari kita dinginkan. Ini kurma salaknya. Dan airnya ini yang masih itu menjadi madu kurma salak. Padahal
satu proses kita bisa menghasilkan 2 produk sekalian. Ayo, siapa mau buruan cari madu salak. Dingin, kita mulai menyaring lagi kurma salak supaya didapatkan kurma salaknya, dan saringannya ini berbentuk madu kurma salak. Ini luar biasa, ini nikmatnya, dan mengandung gizi dan vitamin. Ya, ini ditiriskan. Setelah semua tinggal ini sudah jadi, tinggal kita mempackingnya, mau jadikan apa yang lebih menarik, lalu meluncur ke dunia pasar. Nah, inilah potensi yang tersembunyi intan, potensi intan yang ada di SD 3 Sibetan yang dikembangkan untuk ke depan, prospek ekonomi ke depan, menjadikan buah salak tidak langsung untuk dimakan, tapi dalam produk lain, yaitu kurma salak. Itu yang satu-satunya sudah mulai dikembangkan di Desa Sibetan. Ya, inilah suasananya di sekolah pengembangan kurma salak yang asri, nyaman, untuk bisa meningkatkan potensi para generasi berikutnya.